teman-teman, perkenalkan nama saya Frederika Kisyatarsi. Saya dari kelas 10F SMAK Santo Francisco Xaverus Ruteng. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan identitas diri, tindakan sosial, dan interaksi sosial. Simak baik-baik. Identitas diri. 1. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk bersejarah dan manusia sebagai makhluk berbudaya. Sebagai makhluk bersejarah menurut Dilthey, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang. Manusia menciptakan sejarahnya dan juga dapat menciptakan sejarah dunia. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi dan mengelola lingkungannya. Kemampuan ini menghasilkan budaya. Atribut-atribut seperti ini tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat dilihat ketika seseorang berinteraksi terhadap situasi dalam hidupnya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Bagi kita, kesadaran bahwa manusia merupakan individu yang unik hendaknya mendorong kita untuk dapat saling bertoleransi, hidup dan bekerja sama dengan damai dalam masyarakat. Dengan menyadari perbedaan individu, kita akan dapat memahami diri kita dan menerima diri kita dengan lebih baik. Kita juga bisa memberikan perhatian kepada orang lain dan memahami masalah orang lain. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial seperti Aristoteles. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. 2. Identitas diri. Antara individu satu dengan individu yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik yang dimiliki tiap individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Selain itu, pergaulan dari tiap individu juga memengaruhi perbedaan watak dan karakteristik individu. Watak dan karakteristik tersebut termasuk sebagai ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai eksistensi atau keberadaannya di masyarakat. Ciri-ciri khusus ini juga sebagai identitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas dapat dibedakan sebagai berikut. A. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. B. Identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait peran dan status sosial. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang. Identitas memperlihatkan persamaan dan perbedaan dalam interaksi sosial. Identitas individu atau pribadi unik dan beberapa dari orang lain serta dipandang unik dan diperoleh orang lain. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya, tidak semua tindakan dapat dikatakan tindakan sosial. Berikut adalah ciri-cirinya. Menurut Max Weber, tindakan sosial mengandung makna jika ditujukan atau memperhitungkan keberadaan orang lain. Berikut contoh yang tidak termasuk tindakan sosial: marah dan membanting barang-barang pribadi. Atau tindakan ini bukan termasuk tindakan sosial karena tidak memengaruhi perilaku orang lain. Tindakan itu bisa terjadi
tindakan sosial jika marah lalu mendorong teman, atau dengan mendorong teman, tindakan kamu menjadi berpengaruh terhadap tindakan orang lain, atau orang yang kamu marah, atau ada kemungkinan dia kesal dan balas mendorongmu lagi atau menyirammu dengan air. Berdasarkan hal yang mendorongnya, tindakan sosial terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan yang didasari pada akal atau rasio, sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukannya. Misalnya, seorang murid yang begadang belajar demi persiapan ulangan. Yang kedua, tindakan bertoleransi nilai. Tindakan sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat, seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lain. Contohnya, seorang anak yang berhenti main bola untuk melakukan ibadah atau tindakan ini didorong oleh nilai agama. Yang ketiga, tindakan afektif. Tindakan sosial ini terjadi karena dorongan dari perasaan atau emosi. Contohnya, seorang siswa yang menangis karena dihukum guru saat mencontek ulangan. 4. Tindakan tradisional. Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Contohnya, tradisi ngaben di Bali sebagai bentuk penghormatan atas orang yang telah meninggal dunia. Sekian materi yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Semoga bermanfaat.